warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Zahratul Buldan, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, ilmu yang akan kita pelajari dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-An'am ayat 40 yang terakhir kemarin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, berikanlah kabar kepadaku bagaimana kalau azab Allah datang kepada engkau wahai orang-orang kafir. Beritahukanlah kepadaku bagaimana kalau kiamat kemudian datang kepada engkau tiba-tiba. Apakah ada yang bisa menolongmu? In kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar. Orang yang benar itu orang yang mengatakan sesuatu yang hak, sesuatu yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Kalau karpet warnanya merah, ya merah, itu namanya hak. Kalau buku warnanya hijau, ya itu namanya hak. Itu namanya sesuatu yang benar-benar nyata, real, faktanya memang seperti itu. Nah, kenapa dikatakan seperti demikian? Karena orang-orang kafir beranggapan bahwa sesembahan mereka, berhala-berhala dan patung-patung itu bisa menyelamatkan. Maka Nabi Muhammad diperintahkan Allah, bilang Muhammad kepada mereka, kalau memang bisa menyelamatkan berhala-berhala, bisa menyelamatkan kalian wahai orang-orang kafir, maka gimana nanti kalau azab Allah datang? Nah, dilanjutkan di ayat 41 di sini, lanjutannya, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, bal iyyahu tad'un بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه, tetapi hanya kepadanya, hanya kepada Allah saja, la ghairahu, bukan selain Allah. Tad'una fi syada'idi, tad'una, kalian berdoa, fi syada'idi, dalam segala kesulitan. Fayakshifu, maka Allah akan mengangkat kesulitan itu. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, Allah akan mengangkat ma sesuatu tad'una ilaihi, yang kalian berdoa kepada Allah untuk diangkat sesuatu tadi. Ayyakshifahu ankum, maksudnya Allah mengangkat, menyingkapkan kesulitan itu ankum, dari kalian, minad durri wa nahwihi, dari madarat atau bahaya dan semisalnya. Insya'a, jika Allah menghendaki, kashfahu, akan menyingkap atau mengangkat kesulitan tadi. Wa tansauna ay tatrukuna, dan kalian akan meninggalkan ma tusyrikuna, sesuatu yang kalian menyekutukannya ma'ahu, bersama Allah, minal asnami, yaitu berhala-berhala. Fala tad'unahu, maka kalian tidak akan menyembahnya. Fala tad'unahu, tetapi kalian tidak menyembahnya, tidak menyembah atau tidak berdoa kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa benar berhala-berhala itu bisa menyelamatkan mereka jika adab Allah turun kepada mereka, jika siksa Allah turun kepada mereka? Tidak, tentunya. Pasti mereka hanya meminta kepada Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika kesulitan syada'id, ketika kesulitan datang ini, udah putus asa, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan, maka ujung-ujungnya yang dipanggil dan yang dijadikan tempat untuk mengadu, ya Allah juga. Perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak.
Orang-orang kafir saat di bahtera atau lautan lepas, badai datang, semuanya gelap, bahkan sampai-sampai tangan mereka itu nggak bisa dilihat saking gelapnya. Malam hari benar-benar gulita, badai datang, nggak ada cahaya sama sekali. Berhala-berhala mereka itu mereka lemparkan ke laut semuanya, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Akhirnya doanya ya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Bal tad'una bal iyyahu tad'un. Dan doa-doa orang-orang kafir ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mungkin Allah kabulkan. Yang kedua, ya mungkin tidak Allah kabulkan. Jadi urusan doa yang kita kenal, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji apa? Janji ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan jawab doa kalian. Itu adalah janji untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang beriman. Tetapi kalau untuk orang-orang kafir, insya'a tadi, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Kalau Allah berkehendak, Allah ingin mengabulkan doa orang kafir, Allah kabulkan. Tapi kalau enggak. Artinya konteksnya untuk orang-orang kafir, doa itu bisa Allah kabulkan, bisa enggak. Kan banyak orang kafir malah kaya ya. Banyak orang kafir justru lebih gelimang hartanya dibanding orang-orang Islam. Karena memang kalau Allah kehendaki, bisa saja Allah kabulkan doa-doanya. Emang pengennya mereka kan seperti itu. Pengennya di dunia ini ya baik-baik saja. Pengennya di dunia ini semuanya nikmat-nikmat. Dan dunia di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Allah kasih aja pokoknya. Tapi kalau Allah mau, ya tidak Allah kabulkan doa-doanya. Dua kemungkinan ini untuk orang-orang kafir, pasti Allah kabulkan, atau bisa juga Allah tidak kabulkan. Jadi berbeda dengan ud'uni astajib lakum. Kalau ayat ud'uni astajib lakum, doalah kalian maka aku akan jawab untuk kalian, ini khusus untuk orang Islam. Orang Islam itu hadirin kalau doa pasti Allah kabulkan. Gak mungkin tidak Allah kabulkan, pasti Allah ijabah. Hanya saja bentuk ijabahnya bisa sesuai dengan bentuk yang kita mau. Kita mau rumah lengkap dengan mobil dan parkirnya, doanya tiap malam itu bisa wujud sesuai dengan keinginan kita, bisa. Atau Allah ganti dengan bentuk lain. Biasanya bentuk yang kedua, bentuk Allah hindarkan musibah. Karena doa-doa itu, doa-doa yang setiap malam dipanjatkan oleh seorang Islam, dia terus minta mobil, rumah lengkap dengan parkirnya, tidak Allah kabulkan, tapi Allah hindarkan musibah. Musibah yang dimaksud di sini boleh jadi sebenarnya itu udah seharga rumah, udah seharga mobil sama parkirannya, udah kira-kira 3M. Andai dia nggak pernah doa, itu pasti dia kena penyakit, dan penyakitnya itu harus disembuhkan dengan biaya 3M. Nah, Allah hindarkan itu karena doa. Setiap malam ada doa yang berperang dengan bala, ada doa yang berseteru dengan bala. Jadi doa yang tadi dibaca sama Ustadz Yasin sama Bang Jajam, ini sebenarnya di atas ada bala yang turun, ada cobaan atau kesulitan-kesulitan yang turun. Kita nggak ngelihat aja tuh. Kalau kelihatan mau bunyi, betang bunyi itu. Jadi perang antara doa dengan bala atau dengan musibah yang bakal turun. Doa memang bisa tadfa'ul bala atau bisa menolak bala. Bentuk dari ijabah doa bisa sesuai dengan keinginan kita, orang Islam nih. Kemudian yang kedua, bisa juga tidak dengan keinginan kita, tapi berupa dihindarkannya kita dari musibah-musibah. Harga rumah, mobil sama parkirannya ya 3M, harusnya kita kena musibah, tapi Allah hindarkan gara-gara doa kita. Jadi harga 3M itu udah terbayar dengan diberikannya sehat kepada kita, diberikannya sehat kepada anak-anak. Itu bentuk ijabah yang kedua. Bentuk ijabah yang ketiga, doa orang Islam pasti diijabah. Bentuk ijabah yang ketiga yaitu Allah ijabah, Allah jawab nanti di akhirat, saudara. Di akhirat Rasulullah SAW menyebutkan nanti di akhirat itu ada salah satu dari hamba-hamba Allah yang diberikan oleh malaikat sedemikian banyak pemberian-pemberian,
sedemikian banyak karunia Allah. Dia bingung, ya Allah, ini saya nggak pernah ibadah segini banyaknya, kenapa demikian banyak pemberian ini? Ya istana segala macam, kenapa begitu banyak? Perasaan saya mah biasa-biasa aja. Ya sholat cuma 5 kali, kadang-kadang juga nggak khusyuk, takbir doang. Kadang-kadang juga saya ya benar-benar kodok sholatnya, tapi kok demikian banyak pemberiannya? Kata malaikat, itu doa-doamu yang dulu di dunia tidak Allah kabulkan, dan Allah ijabah di sini, Allah kabulkan di akhirat ini. Kata orang ini, ya Allah, kalau tahu begini, mendingan doa saya semua di dunia jangan dikabulin, mendingan di akhirat aja. Itu bentuk ketiga untuk doa dari orang-orang muslim, pasti Allah ijabah dengan 3 bentuk itu. Nah, ayat ini disebutkan fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, maka Allah akan mengangkat kesulitan yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir minta untuk diangkat, insya'a, kalau Allah kehendaki. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, enggak. Kalau Allah tidak kehendaki, tetap orang-orang kafir tetap dalam kesulitan. Nah, contoh-contohnya banyak. Contoh-contoh orang-orang kafir yang pada puncak azab atau siksaan Allah, dia udah mohon kepada Allah, tetap tidak Allah kabulkan permohonannya, akhirnya hancur dan binasa. Fir'aun misalnya sama tentara-tentaranya di laut tenggelam. Kemudian umat Nabi Nuh semuanya Allah tenggelamkan, termasuk anaknya Kan'an tenggelamkan. Itu udah puncak dari kekufuran mereka, ingkarnya mereka kepada Allah. Doa mohon kepada Allah, berhalanya udah pada nggak bisa, minta sama Allah, tidak Allah kabulkan. Karenanya di sini ayat ini konteksnya adalah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir doanya Allah ijabah, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tidak Allah ijabah. Tapi kalau orang Islam kayak kita semua ini, doanya pasti Allah ijabah, nggak ada kemungkinan tolak. Cuma bentuknya ada 3 bentuk tadi. Jadi jangan putus asa doa, Pak. Kadangkala ada yang bentuknya di dunia sesuai dengan keinginan kita, tapi waktunya nggak sekarang. Ntar dapat, kalau nggak dapat di kita, nanti dapatnya di anak. Anak kita belum dapat juga. Kita belum dapat. Tadi apa contohnya? Mobil ya, sama rumah. Saya mah mobil nggak punya, anak punya. Duluan gitu ya. Saya mah mobil nggak punya, anak punya. Maksudnya punya anak, cing. Anaknya belum punya mobil. Anak belum punya mobil juga, cucu ntar yang punya mobil. Bisa jatuh kepada keturunan kita. Masih di dunia juga. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah seseorang utusan untuk mereka yang membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan mereka kitab dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Doa Nabi Ibrahim ini baru Allah kabulkan berabad-abad setelahnya, yaitu dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan doa Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, ya Tuhan kami, utuslah dari keturunan-keturunanku, maksudnya dari anak-anaknya Ismail. Ya, anak-anak Ismail ke bawah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru Allah kabulkan berabad-abad setelahnya. Jadi bentuknya bisa yang seperti kita inginkan di dunia ini, tapi bukan sekarang. Karena Allah mengijabah doa orang Islam itu di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Dengan bentuk yang Allah pilih, bukan bentuk yang kita pilih. Jadi poinnya 2, ada bentuk, ada waktu. Kalau bentuknya tadi 3. Nah, waktunya, ini waktunya Allah yang menentukan. Waktunya Allah yang menghendaki kapan pasnya. Mungkin kalau dikasih sama kita, nanti kita jadi sombong. Ntar aja anak lu biar siap. Sekarang mah belum tapi siap. Ntar dikasih kaya dikit, ogah ngaji lagi. Ntar anak aja, akhirnya dikasih sama anak. Anak belum dapat juga, ntar cucu yang dapat, karena mungkin belum kesiapannya, belum ntar, dan belum dibutuhin. Orang masih banyak di sini Ustadz, doanya supaya anaknya jadi orang alim. Dia nggak dapat, anaknya belum dapat karena masih banyak orang alim. Ntar begitu dibutuhkan orang alim, cucunya jadi orang alim. Ini
bentuk ijabah yang waktunya Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi jangan minta yang instan. Yang instan-instan itu ya kurang bagus juga, banyak pengawetnya. Kalau instan itu bahaya. Jadi waktunya nanti Allah yang memilihkan. Kembali kepada pembahasan ayat 41 ini, doa orang-orang kafir bisa Allah kabulkan, bisa juga Allah tolak. Nah, contoh-contohnya di sini doa orang-orang kafir atau umat-umat terdahulu itu sudah banyak disebutkan. Nah, disinggung juga di sini di ayat berikutnya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك dan sungguh benar-benar kami telah utus ila umamin kepada umat-umat minnya min zaidah min qablika umat-umat sebelummu rusulan telah kami utus para utusan. Fakadzabuhum, lalu mereka umat-umat sebelum engkau mendustakan rusul, mendustakan utusan itu. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i, maka kami siksa mereka dengan ba'sa. Ba'sa itu syiddatil faqri, kemelaratan, kemiskinan yang sangat. Wad-dharra'i, dan juga dengan penyakit al-maradi, yaitu penyakit. La'allahum yatadarra'un, agar mereka merendah, yatadallaluna, maksudnya agar mereka merendah, fayu'minuna, lalu mereka beriman. Orang-orang kafir, umat-umat terdahulu dicontohkan di sini, sudah kami utus kepada mereka para utusan, kepada umat-umat terdahulu. Nggak mau beriman juga. Akhirnya kami kirimkan kepada mereka siksa berupa ba'sa dan dharra. Imam Jalalain konsisten dalam mengartikan ba'sa wa dharra ini. Ba'sa ini adalah kefakiran, miskin, melarat, tak tersikut. Miskinnya udah benar-benar miskin, namanya dharra. Namanya ba'sa. Nah, kemudian ada dharra. Dharra ini sakit. Umat-umat terdahulu sudah diajak oleh para rasul untuk menyembah Allah saja, tauhid, meninggalkan penyembahan berhala, tapi mereka tidak mau juga. Maka Allah kirimkan bala, Allah kirimkan kesulitan-kesulitan berupa kemelaratan, miskin, berupa kefakiran, dan juga berupa sakit, wabah, penyakit. Sebenarnya bukan karena Allah nggak sayang kepada mereka, bukan, tapi agar mereka yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman. Biar kapok maksudnya. Kan kita begitu. Kalau kita makan, semua kita makan ini ya yang kolesterol, banyak lemaknya, kemudian belum yang dari goreng-gorengan, belum dari yang banyak gajinya, kita makan semuanya. Itu biasanya ada teguran tuh. Ada tegurannya berupa dharra, berupa penyakit. Nah, teguran-teguran itu sebenarnya la'allahum yatadarra'un, agar kita ini kemudian merendah, ya Allah, saya begini amat ya, makan gak dijaga. Ini urusan makanan nih. Makan gak dijaga, istirahat kurang, mana pikiran juga banyak banget, gak habis-habis. Yang namanya orang hidup mah masih mikir terus. Nah, kalau gak ada pikirannya mah orang gila. Ini saya masih mikir terus, tapi kok ya begini. Supaya kita dikasih alarm tuh, supaya kita waspada. Makanan kita itu harus dijaga, istirahat juga harus dijaga. Ini contoh di makanan, di kesehatan. Dan demikian juga kufur atau keingkaran orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, ini membuat mereka ditimpa ba'sa, ditimpa kesulitan-kesulitan, ditimpa kemiskinan, dan juga penyakit-penyakit. Bukan karena Allah nggak sayang, tapi teguran supaya kepada mereka, supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya mereka itu merendah di hadapan Allah. Iya, saya nggak bisa apa-apa, sekaya-kayanya saya, sebanyak-banyaknya harta saya, kalau udah nggak bisa
napas normal pasti harus pakai oksigen, pasti harus dibantu sama alat-alat yang lain. Udah nggak bisa masuk makanan, akhirnya pakai infus. Itu sebenarnya teguran untuk kita, teguran untuk seseorang supaya kita kembali dan merendah di hadapan Allah, bahwa kita memang nggak mampu apa-apa. Umam ini jamaknya umat. Umat itu kelompok orang yang disatukan dengan satu visi atau satu keyakinan. Nah, umat ini ada dua macam. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat ini kumpulan orang, dan pokoknya kumpulan orang yang tersatukan dalam satu keyakinan, satu tradisi, atau satu visi umat. Nah, umat-umat terdahulu itu telah Allah kirimkan kepada mereka utusan-utusan. Nah, sebagian ada yang mau beriman, sebagian juga ada yang tidak mau ingkar. Yang mau beriman namanya umat ijabah. Yang tidak beriman itu namanya umat dakwah tetap. Kayak kita, hadirin, kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan umat dakwah, orang yang hidup dan mengalami kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di masa Nabi Muhammad hidup maupun setelah masa Nabi Muhammad wafat, tapi sampai kepada dia ajakan Islam, namanya umat dakwah. Termasuk Abu Jahal, umat Nabi Muhammad, umat dakwah. Abu Lahab, umat Nabi Muhammad juga, umat dakwah. Tapi yang menjawab panggilan Nabi Muhammad disebut dengan umat ijabah. Ijabah itu artinya jawab. Makanya tadi saya sebutkan Allah mengijabah doa kita, maksudnya menjawab. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Abu Jahal, kemudian Al-As bin Wa'il, ya dengkon-dengkonnya musyrik Quraisy, itu semuanya umat dakwah juga, umat Nabi Muhammad tapi umat dakwah. Nah, yang menjawab namanya umat ijabah. Sayyidina Abu Bakar, termasuk kita umat ijabah juga, karena umat yang menjawab panggilan Islam. Umat-umat terdahulu sudah Allah kirimkan utusan, diperingatkan oleh para utusan yang punya fungsi. Utusan itu tugasnya memang memperingatkan dan juga memberikan kabar gembira, itu utusan. Tapi mereka tidak mau beriman, maka Allah kirim kesulitan-kesulitan berupa penyakit, berupa kefakiran, supaya mereka kembali kepada Allah dan mau beriman. Falaula idja'ahum ay fahalla idja'ahum ba'suna, maka siogianya ketika datang kepada mereka ba'suna, azab kami. Azabuna maksudnya siksa kami. Tadarra'u, siogianya mereka tadarra'u, mereka merendah. Ay lam yaf'alu dzalika, tetapi mereka tidak melakukan itu. Ma qiyamil muqtadi lahu, beserta berdirinya perkara yang mengharuskan lahu untuknya, untuk adab, mengharuskan. Jadi udah diberikan peringatan para rasul, udah diberikan juga kesulitan-kesulitan karena ingkar kepada para rasul. Ini seyogianya mereka beriman dan seyogianya mereka merendah di hadapan Allah. Tapi enggak, walakin qasat qulubuhum, tetapi keras qulubuhum, hati mereka, hati umat-umat terdahulu. Falam talin lil iman, maka hati mereka tidak lembut lil imani, untuk beriman. Wa zayyana lahum asyaitanu, dan menghias-hiasi untuk mereka siapa? Syaitanu, setan, dan setan menghiasi mereka, menghiasi makanu ya'malun, sesuatu yang mereka perbuat, minal ma'asi, yakni maksiat-maksiat. Fa'asarru 'alaiha, lalu mereka terus-menerus 'alaiha, di atas maksiat itu. Yang mbokyo kalau sudah diberikan azab, diturunkan azab, mbokyo tadarra'u, mbokyo merendah di hadapan Allah. Tapi enggak, hati mereka justru malah makin keras. Hati mereka malah makin tertutup, tidak mau beriman kepada Allah, makin keras dan makin terus-menerus dalam kemaksiatan. Harusnya saat sudah ada alarm berupa miskin, ya udah kafir, miskin lagi, kan parah banget itu. Dikasih penyakit, udah kafir, penyakitan lagi, tapi nggak mau juga merendah di hadapan Allah.
ya itu berarti sudah dihiasi setan, sudah dihiasi perbuatan-perbuatan mereka oleh setan. Hadirin jamaah rahimakumullah, setan ini segala sesuatu yang menggoda untuk melaksanakan keburukan, segala sesuatu yang mengajak keburukan, mengajak kita kepada keburukan, dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Jadi setan yang dimaksud dalam Al-Quran ya bukan setan-setan memedi, itu bukan yang ada di pohon sawo, bukan. Tapi setan yang dimaksud di sini lebih kepada sesuatu yang mengajak buruk kepada mereka. Ada orang kemudian diajak puasa Ramadan gak mau, kemudian diajak sholat 5 waktu juga masih kagak, juga mulai padahal udah umur misalnya. Maka ada setan, walaupun gak ada orang yang ngajak. Siapa setan? Hawa nafsunya adalah setan. Jadi hawa nafsunya sudah bersinergi atau kerjasama dengan setan, kolaborasi dengan setan. Hawa nafsunya setan. Kemudian ada orang ngajak keburukan di depan kita. Udah bang, nggak usah ngaji, ngapain ngaji, gini-gini aja, mana 2 minggu sekali, orang itu doang, nggak dapat apa-apa, nggak ngaji. Nah itu namanya udah kegoda sama setan. Setan dari bangsa manusia. Ada juga setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin ini yang bikin kita ogah, males ngaji, itu setan dari bangsa jin. Ya biasanya dengan hawa-hawa atau dengan aura-aura yang memang membuat kita berat. Jadi ogah aja gitu, ogah aja ke taklim, ogah aja ke masjid, bawahnya pengen di rumah aja, berangkat sholat juga enggak di rumah, masjid apalagi enggak. Nah itu berarti ada bangsa jin yang menggoda dia. Udah bang, bisikin dia, udah bang nggak usah sholat, sini aja. Ya biasanya digelayutin sama jin itu. Ada dari bangsa jin maupun bangsa manusia setan itu. Karenanya setan bukan makhluk, setan ini cuma predikat atau julukan untuk sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Bentuknya bisa manusia, makhluk yang terbuat dari tanah, atau bisa jin yang terbuat dari api. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada para utusan Allah, disuruh beriman kepada Allah, menyembah hanya Allah saja, hati mereka justru makin keras dan dihiasi perbuatan mereka dihiasi oleh setan yang mengajak kepada keburukan. Karena memang setan ini dari bangsa jin ini sudah jadi tentaranya iblis, sudah jadi pembantu iblis yang ikut serta dalam menjerumuskan manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini walakin qasat qulubuhum, hati mereka tidak bisa lembut untuk menerima keimanan. Sumber hidayah masuk itu adalah hati yang lembut. Kalau hati yang keras artinya tinggi, nggak bakal masuk hidayah. Susah. Dua di sini, satu kutub, yaitu kutub yang pertama yang sebelah kanan misalnya, ini adalah hati yang lembut, hati yang merendah. Kalau merendah, maaf saya nggak bisa apa-apa misalnya gitu, iya saya salah ya, dia udah begitu aja tuh, insya Allah dapat hidayah tuh. Ya maaf ya saya keliru ya begini, kalau begitu aja insya Allah dapat hidayah. Tapi kalau hati keras nggak bakal dapat hidayah, susah. Karena itu yang mereka perbuatan yang dengan sengaja mereka lakukan itu berdasarkan pilihan mereka. Ada nasihat masuk, ada nasihat dia dengar, tapi hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak masuk ke dalam hati. Hatinya namanya keras. Nah hati yang keras ini karena tinggi, dia ngerasa nasihatin apaan lo, siapa lo misalnya, dikasih nasihat pengajian, dia tetap nggak bisa nerima, hatinya namanya hatinya keras. Nah satu kutub hati yang lembut, gampang menerima nasihat, satu lagi hati yang keras, yang tinggi dan tidak mau menerima nasihat. Ini penyebabnya antara lain hadirin, penyebabnya karena hawa nafsu dan juga karena makanan.
hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang namanya syahwat. Syahwat itu ada dua, ada syahwat perut, ada syahwat kelamin. Itu gara-gara itu tuh nurutin itu semua. Jadi ngikutin kayak kucing, ya pokoknya makan, kalau nggak makan kawin, kalau nggak kawin tidur, makan kawin tidur, hardolin, dahar modal ulin, dahar modal ulin, begitu-gitu aja. Ngikutin itu doang. Nah, hati bisa keras. Kalau hati keras, nggak bakal bisa menerima nasihat, susah. Dan itu pilihan dia. Itu pilihan orang kafir. Orang kafir selalu memilih hidup ini, ya cari yang enak-enak aja. Ya enak-enak ya hardolin itu. Udah nggak usah pusing-pusing mikirin ntar mati mau ada apa, nggak usah. Yang penting mah hardolin aja. Yang penting pokoknya ya kalau nggak ngelebok tahu. Makan, kalau nggak ngelebok ya pokoknya ngewadon. Udah itu aja yang dipikirin sama orang-orang kafir. Itu pilihan dia. Karena pilihan yang seperti ini dihiasi oleh setan. Pilihan yang seperti ini, setan selalu ngajak yang buruk-buruk. Udah kawin aja, mau kawin makan lapar, tidur kalau capek. Setan ngajak yang buruk-buruk, akhirnya terus-menerus di sini dan nggak bisa terima hidayah karena itu berdasarkan pilihan mereka. Karenanya Sunan Ampel waktu dakwah kepada orang-orang Hindu dulu atau orang-orang yang megang agama sebelum Islam, agama asli Indonesia, apa itu namanya agama Kapitayan, apa agama ini, agama animisme, dinamisme, nyembah inian roh atau nyembah benda-benda. Yang diajarkan oleh Sunan Bonang itu nggak langsung sholat ambil wudhu terus madhep kiblat, enggak. Tapi Sunan Ampel maksud saya, Sunan Ampel itu ngajarin falsafahnya molimo itu moh lima perkara. Mo kan kalau dalam bahasa Jawa itu kan hono coroko doto sawolo odo joyonyo mogo botongo. Ada mo kan Pak ya? Mo itu m nanti bisa jadi mu, bisa jadi mi, tapi aksaranya mo. Nah, mo limo maksudnya 5M. 5M ini 5 moh. Moh itu maksudnya ogah, berhenti udah. Mo limo, Sunan Ampel menanamkan pertama kali mo limo dulu. Nggak usah yang sulit-sulit, wudhu, sholat, baca Quran, boro-boro lidahnya juga masih lidah ya lidah Nusantara namanya juga ya, masih susah ngalamin, masih begitu, masih susah apalagi suruh baca tafsir Jalalain, nggak bisa. Makanya kalau ada orang bilang Sunan Ampel Wali Songo nggak ngajar tafsir Jalalain lah, belum ada tafsir Jalalainnya. Dan juga orang-orang pada kabur ya belajar tafsir Jalalain, susah. Jangan mikir kayak sekarang. Di sini mah kan santri semua ya. Iya, orang alim semuanya, paling enggak kan bapak-bapaknya dulu udah pernah ngaji juga. Nah dulu kan enggak, dulu emang benar-benar dari Hindu. Diajarin Quran susah, diajarin sholat juga nggak bisa mental orang-orang. Yang diajarkan mau limo, berhenti dulu dari 5 perkara. Yang pertama mau main itu maksudnya nggak mau judi, udah berhenti. Karena dengan judi ini nggak bakal bisa mengkontrol diri, hawa nafsunya dituruti terus. Kemudian yang kedua mau madon. Mau madon itu nggak mau main perempuan, mau madon, berhenti. Terus yang ketiga mau madat itu minum minuman keras, berhenti dulu pokoknya minum minuman keras. Kemudian mau maling, yang keempat nggak mau merampas harta, karena barang-barang yang diambil dari hasil rampasan haram. Kalau masuk ke dalam perut hal-hal yang haram, hati keras. Nah kalau udah berhenti yang 5 ini, mau maling, mau madon, mau madat, mau apalagi tadi, main ya, mau madon. Kalau udah berhenti 5 ini, nanti hatinya lembut pasti. Yang penting berhenti dulu dari yang negatif-negatif buat ngebersihin hati. Kalau udah ngebersihin hati, hatinya udah benar-benar siap, maka disuruh itu, ayo ke sini ke Panjuran ambil wudhu, gampang. Ayo nih namanya sholat, ikutin. Belum bisa baca Fatihah, udah baca apa aja, diikutin. Jadi bertahap dakwahnya dan dimulai dari membenahi hati.
Karena hati kalau keras, seperti contoh yang ada di ayat 43 ini, hati kalau keras tidak akan bisa menerima nasihat. Wali Songo dulu dakwahnya ini mengajarkan kepada kita supaya dakwah secara bertahap, bersihin dulu dari hal-hal yang bisa membuat hati keras, nggak bisa menerima nasihat. Bersihin dari maksiat dulu, maksiatnya harus berhenti dulu, nggak usah yang banyak-banyak, 5 aja, 5 ya, nggak banyak, 5 ini nanti dari berhenti 5 hal ini maka bisa menerima nasihat-nasihat Islam. Ya akhirnya jadinya kayak kita sekarang ya, kita taunya kiri kanan kita udah Islam semua ya, depan Islam, belakang Islam. Dulunya wah boro-boro ada orang Islam, sepi dulunya mah, yang ada Hindu, kalau nggak Hindu ya nyembah pohon, ada begitu. Islam minoritas dulu. Wali Songo dakwahnya berhasil karena menggunakan siasat atau menggunakan strategi ini. Hati, intinya itu ada di hati, hatinya biar lembut dulu, berhenti dulu dari perbuatan-perbuatan yang bisa bikin hati itu keras, diantaranya lewat makanan tadi, lewat hawa nafsu atau madon tadi, itu berhenti dulu, nanti baru bisa dinasehati. Walakin qasad qulubuhum. Kemudian makanu ya'malun. Setan akan menghiasi untuk mereka perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kayak tadi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dahar modul alim itu dihiasi. Ya emang hidup begini kata setan. Emang hidup begini, ngapain lagi? Ya hidup cuma sekali kata setan. Udah nikmatin aja, dihiasi. Akhirnya nggak berhenti di jurang kemaksiatan itu. Ya'malun di sini amila ya'malu artinya dilakukan dengan sengaja. Segala sesuatu yang mereka lakukan dan dilakukan biikhtiyarin wa qasdin, dilakukan dengan sengaja. Ikhtiar itu dengan pilihannya dan juga dengan sengaja. Kalau dilakukannya tidak dengan sengaja, maka tidak termasuk yang bisa disebut sebagai dosa, enggak. Orang kalau melakukan sesuatu yang memang melanggar syariat, tapi dia nggak sengaja dia, maka tidak disebut sebagai pelanggaran atau tidak disebut sebagai maksiat. Orang nggak sengaja, nggak tahu, orang dia mah taunya itu gelas gitu ya, taunya itu gelas dan nggak ada baunya, benar-benar nggak ada bau-bau araknya. Ternyata pas minum mabuk dia. Nah itu nggak dosa. Kalau memang nggak tahu, namanya nggak sengaja, bila qasdin atau tanpa sengaja. Kalau nggak sengaja, pokoknya rufi al-qalam, dosa, catatan dosa diangkat. Begitu juga kalau terpaksa, bidun ikhtiarin, dengan tanpa ikhtiar atau pilihan. Udah nggak ada pilihan lain, tapi dipaksa. Lu minum gak nih? Kalau nggak minum, gue bunuh lo. Misalnya begitu. Nah itu dipaksa. Itu juga kalau dalam paksaan tidak dosa juga. Boleh kalau dalam paksaan. Cuma kalau udah nggak ada paksa, jangan nambah. Udah nggak dipaksa, enak nih yang kemarin. Ya minum lagi nggak boleh. Nagih itu namanya. Obat Ya? Barang haram buat obat bisa. Barang haram. Ya kalau masih ada yang lain, nggak masuk situ sih, lain lagi. Di sini qasdin itu artinya dengan sengaja melakukan itu. Kemudian ikhtiar ini artinya terpaksa, dipaksa sama orang. Nah selama masih ada ikhtiar ini pilihan-pilihan, selama masih ada pilihan-pilihan lain, dia bisa sembuh dengan obat yang sebenarnya tidak haram, maka harus pakai itu. Tapi kalau tidak ada lagi, boleh pakai yang ini tadi, ikhtiar. Jadi udah pilihan-pilihan udah nggak ada lagi, sepertinya cuma ada itu satu yang bisa menyembuhkan, maka boleh. Jadi ikhtiar di sini ya bisa diartikan pilihan-pilihan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru wallahu a'lam bissawab.